selamat malam. Iya, senang menyapa teman-teman lagi dalam acara yang ditunggu-tunggu setiap hari Senin yaitu PA Online bareng Alkitab. Ya, saya harap teman-teman semua sehat semua dan kita siap untuk membahas firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini ya. Iya, dan khususnya juga sepanjang bulan ini spesial karena kita akan menggali perikop-perikop dengan tema Alkitab. Ya, dan hari ini kita akan membahas tentang 2 Timotius. Iya, pasal yang sangat terkenal sekali dan mungkin sebagian teman-teman yang akan mengikuti juga menghafal salah satu ayat yang ada di dalam perikop yang akan kita gali malam ini. Iya. Nah, teman-teman kita kenalan dulu kayaknya. Oh iya, Siapa benar. tahu ada yang baru hari ini yang mungkin belum kenal kita. Saya Yulia. Iya, dan saya Roma dan kita yang akan memandu sebagai host dalam acara PH Online bareng seri Alkitab. Tapi kita nggak sendiri, ada Iya. teman-teman yang akan bergabung dengan kita untuk melakukan PA bersama. Oke, ya udah bersama-sama dengan kita nih ada Joshua dan juga Yeni. Kiranya malam hari ini bisa have fun untuk menggali firman Tuhan bersama-sama. Dan sekali lagi menginfokan kepada teman-teman hari ini, kedua teman kita juga akan perkenalan secara singkat supaya nanti diskusinya bisa enak gitu ya. Kita bisa kenal, saling kenal juga siapa dua teman kita yang akan menggali bersama-sama. Untuk itu saya persilakan ke Yeni dulu deh, bisa memperkenalkan diri ke kita semua. Silakan. Malam semuanya, malam juga buat Ibu, Kak Roma, dan juga Kak Joshua. Namaku Yeni, aku sekarang kelas 12 SMA, ibadah di GPDI Bukit Hermon, Cimindi. Aku pelayanan sebagai asyar ibadah 3 atau ibadah youth di gereja. Oke, wow. Selamat berjumpa, selamat kenalan juga. Iya, salam kenal juga untuk Yeni dan mungkin teman-teman Yeni yang juga bergabung bersama kita. Ya, sekarang dari Joshua bisa memperkenalkan diri ke kita semua. Ya, shalom semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama aku Joshua. Aku dari domisilinya di Tangerang. Aku berjemaat di Gereja Baptis Independen Indonesia Cipulir, dan aku terlibat dalam pelayanan di pemuda. Oke, Ya, ya salam. selamat kenal juga untuk Joshua dan teman-teman yang lain yang belum kenal Joshua yang baru berkenalan. Wah, Tambah satu teman baru nih. iya, dan dua-duanya ternyata aktif di pelayanan pemuda ya. Wow. Menarik sekali. Ya, Bisa jadi berkat nih bagi teman-teman pemuda yang lain juga yang ada di gerejanya. iya. Oke, ya, sebentar lagi kita akan mulai acara kita, tetapi sebelumnya kita menginfokan bahwa hari ini teman-teman kita ada di dalam acara PA Online bareng seri Alkitab. Alkitab itu adalah seri untuk kita membahas pasal-pasal yang terkenal yang ada di dalam Alkitab, yang ada di dalam firman yang kita percayai gitu ya, dan biasanya kita akan menggali satu perikop dengan metode yang sangat menarik, yaitu metode SABDA. Itu metode dari singkatan simak, analisa, belajar, doa diskusi, dan juga aplikasi. Dan metode inilah nanti yang akan kita coba gali bersama-sama secara live bersama dengan kedua guest kita. Iya. Ya, semoga teman-teman hari ini bisa mendapat berkat banyak dari penggalian kita bersama. Ya, oke. Tapi kita akan buka dulu dalam doa ya. Iya, langkah nol. Iya. Untuk itu saya minta Ibu Yulia bisa membuka dalam doa. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini karena kami sekali lagi boleh mendapat kesempatan untuk kami merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan teman-teman di rumah dan juga dengan Joshua dan juga Yeni. Tuhan, kami bersyukur karena melalui firman-Mu lah kami boleh dikuatkan, melalui firman-Mu lah kami boleh hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan menikmati kasih anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk 1 jam ke depan, di mana kami akan membahas firman-Mu, kiranya Engkau tolong kami, Engkau kirim Roh Kudus-Mu untuk membuka hati kami, untuk membuka pikiran kami, dan memberi pencerahan di dalam hati kami, supaya kami boleh bukan hanya menerima, mengerti firman-Mu, tetapi kami juga menyimpannya di dalam hati kami, dan ini boleh menjadi firman yang tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan kami semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. 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 Oke,
teman-teman dan Joshua dan Yeni yang sudah akan menggali malam hari ini, sebelum kita masuk dalam penggalian kita dari 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17, sedikit kita akan overview dari kitab ini sendiri atau surat ini yang dimana ini dituliskan oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa, itu Rasul Paulus. Ya, jadi penulis dari surat 2 Timotius ini adalah Rasul Paulus, dan dia mengalamatkan secara khusus surat ini kepada anak yang dikasihinya, yaitu Timotius. Ya, kalau kita lihat di Korintus, di Kisah Para Rasul, Paulus bertemu dengan Timotius, dan setelah itu Timotius mengikuti pelayanan Paulus dalam perjalanan misinya gitu ya. Dan ketika sampai pada satu pelayanan gitu, dia menuliskan surat kepada Timotius ketika Timotius sudah mengembalakan satu jemaat, dan di situ ada beragam hal yang dialami oleh Timotius. Makanya di masa-masa, karena ini ditulis Paulus juga di masa-masa akhirnya sebelum dia mati gitu ya, di bawah pemerintahan Kaisar Romawi dari Nero gitu, dia memberikan satu satu istilahnya penghiburan dan juga panggilan dorongan kepada Timotius untuk tetap kuat, untuk tetap semangat, bahkan untuk tetap memberitakan Injil di tengah-tengah kesukaran atau penderitaan yang dialami oleh Timotius selama dia menggembalakan jemaat. Ya, surat ini termasuk sebagai surat pastoral counseling dari seorang pemimpin kepada anak rohaninya. Bukan anak kandung Paulus, tetapi dia adalah anak rohani Paulus karena dia sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan, belajar banyak dari Paulus sehingga hidupnya boleh mencerminkan satu panggilan yang jelas gitu ya. Tetapi Timotius ini bukan orang yang pemberani, mungkin akan agak sedikit pemalu, bahkan mungkin agak sedikit takut-takut gitu ya. Apalagi ketika dia yang masih muda harus mengembalakan sebuah jemaat yang cukup besar, dan bukan hanya sekedar jemaat biasa, tetapi jemaat yang sudah digembalakan oleh Paulus untuk beberapa waktu, kira-kira 1,5 tahun, yaitu jemaat di Efesus. Nah, itu merupakan sesuatu yang menggetarkan hati Timotius ya. Bagaimana dia bisa menggantikan Paulus yang dulu menggembalakan jemaat itu, dan pasti mereka sangat diberkati oleh Paulus, dan sekarang dia harus melanjutkan pelayanan yang sudah dikerjakan oleh Paulus. Merupakan satu kegentaran, tetapi Paulus tahu dan dia menuliskan surat ini untuk menguatkan Timotius. Ya. Iya, setuju sekali tadi Bu Yulian menambahkan bahwa ini adalah surat pastoral. Biasanya di surat Paulus itu ada 3 yang pastoral, 1 Timotius, 2 Timotius, dan juga surat kepada Titus gitu ya. Dan tadi benar sekali ya, konteks dari surat 2 Timotius ini sendiri berbicara tentang tadi perkataan Paulus yang terakhir sebelum dia akhirnya dihukum mati, dan banyak sekali nasihat-nasihat yang diberikan oleh Paulus ketika dia memberitakan sebuah penghiburan atau sebuah surat kepada Timotius. Makanya ada banyak kata-kata yang diulang-ulang juga di dalam 2 Timotius dari 4 pasal ini, seperti aku menasihatkanmu tentang lakukanlah pemberitaan Injil, berpegang pada iman, teguh pada pemberitaan Injil, dan lain sebagainya. Jadi satu tema yang diulang-ulang dengan nasihatnya supaya Timotius sama sekali tidak malu akan pemberitaan yang dia sampaikan, dan bahkan diajarkan untuk tetap kuat teguh di dalam iman meskipun mungkin ada pengajaran-pengajaran yang belok saat itu, tetap berpegang kepada iman yang murni. Ya, secara khusus di surat 2 Timotius dan di pasal 3, Paulus berbicara banyak tentang bagaimana mendorong Timotius untuk teguh berdiri di dalam prinsip kebenaran yang Paulus sudah ajarkan. Karena apa? Di dalam jemaat itu sendiri sudah ada banyak ajaran-ajaran yang kurang sehat yang beredar, sehingga Paulus sangat menekankan kepada Timotius bagaimana harus menjaga pengajaran yang sehat, pengajaran yang benar, doktrin yang benar, sehingga jemaat ini terus bertumbuh. Jadi pengajaran sesat itu bukan sekarang saja loh, zaman dulu. Bahkan pada zaman Paulus sudah ada ajaran sesat di dalam gereja. Jadi harus berhati-hati. Oke, nah itu juga yang akan kita lihat ya nanti dari parikop pasal 3 ayat 10 sampai 17 ini, tentang satu fondasi yang diberikan oleh Rasul Paulus di dalam firman Tuhan ini sebagai satu pegangan yang harus dimiliki oleh anak Tuhan, anak muda, yaitu Timotius dalam panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada dia. Dan ini yang akan kita lihat bersama. Nah, untuk itu
siap atau tidak, kita akan segera mulai untuk penggalian kita bersama Joshua dan juga Yeni. Saya akan bacakan dulu ya untuk nats yang akan kita lihat dari 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 17. Nanti silakan teman-teman bisa melihat bersama-sama, simak bersama-sama dan belajar bersama-sama, dan jangan lupa untuk membagikan berkat-berkat yang diterima atau mungkin pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan teks yang akan kita gali. Kalau teman-teman mau memakai versi yang lain boleh ya. Bisa versi TB, bisa versi AYT, bisa versi apalagi banyak versi-versi yang lain, bahasa Indonesia sehari-hari, TL. ya, atau TL, semua bisa dipakai untuk saling membandingkan supaya pengertian kita semakin jelas. Oke, nah saya akan bacakan dari 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima. Dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Oke, 7 ayat yang singkat, tetapi inilah yang akan kita pelajari bersama-sama. Untuk itu, langkah pertama kita akan lihat dulu untuk langkah simak, yaitu kita membaca dengan teliti dan juga menemukan fakta-fakta yang ada di dalam teks perikop ini. Nah, saya akan bertanya dulu ke Joshua dulu. Dari ayat 10 sampai ayat 11, ada 8 hal yang Timotius harus belajar dari Paulus. Sudah. Nah, bisa disebutkan. Iya, telah, betul. Bisa disebutkan hal-hal tersebut? Iya, kalau dari ayat 10 sampai 11, 8 hal yang Timotius telah pelajari dari Paulus itu ada ajaran Paulus, ya, bagaimana Timotius mengikuti ajaran Paulus, cara hidup Paulus, pendirian Paulus, imannya, kesabaran, kasih, ketekunan, dan yang terakhir itu penderitaannya. Iya, betul. Iya, ternyata penderitaan pun menjadi satu poin yang sangat penting yang Paulus bahkan sendirikan gitu ya, karena dipisahkan di ayat 11. Iya, dan ini sangat mencerminkan banget ya tentang apa yang juga sudah Paulus lakukan di dalam kehidupannya ya, dari pendirian, iman, kesabaran, dan Paulus sendiri berpegang teguh di dalam itu semua, di dalam Yesus Kristus. Nah, kata apa yang sering diulang-ulang di dalam ayat 11 sampai ayat 12 ini? Bisa dijelaskan. Nah, sekarang ke Yeni. Oke, Kak. Dari judulnya sendiri, judul surat yang Paulus kirimkan kepada Timotius melalui firman Tuhan, itu kata yang sering diulang-ulang oleh Paulus adalah menderita aniaya dan sengsara. Mungkin ini yang Paulus tekankan untuk Timotius, anak rohaninya yang seperti tadi Ibu bilang. Iya. Berapa kali diulang nih? Lebih dari 2 kali ya, hampir 4 kali di 2 ayat saja sudah diulang 4 kali kata menderita. Tadi Jenny juga menambahkan bukan hanya kata menderita, tetapi juga sengsara. Iya, 4 kali kata menderita. 4 kali, iya. 4 kali kata menderita dan kata aniaya juga diulang 2 kali, kalau nggak salah. 2 kali. 3 kali, ya 3 kali. Wah, ini kata-kata yang diulang ini bukan kata-kata sesuatu yang menghibur sebenarnya. Ya, dan saya yakin Paulus bukan karena dia lupa lalu mengulang kata-kata itu, tapi dia mengulang mungkin karena itu merupakan satu penekanan ya. Ya, dia sengaja melakukan itu. Ya, ini
mungkin ini juga yang ya nanti kita akan sampai ke sana ya, tetapi inilah yang sudah dialami Paulus dalam panggilan pelayanan yang Tuhan juga izinkan terjadi gitu, baik penderitaan, baik penganiayaan juga pernah dialami. Nah, di ayat ke-13 itu bagaimana sebenarnya keadaan dan situasi yang ada saat itu? Mungkin balik ke Joshua. Ya, kalau perihal keadaan dan situasi, aku lihat dari ayat 13, yaitu berarti dijelaskan bahwa situasinya itu banyak orang yang atau kejahatan itu adalah suatu hal yang marak terjadi, dan banyak orang jahat yang makin jahat, penipu juga semakin jahat. Mereka itu kalau di ayat 13 mereka menyesatkan dan juga disesatkan. Jadi keadaan dan situasinya itu sangat-sangat tidak mendukung pelayanan dari Timotius di sana. Ya, apalagi karena sebenarnya Timotius itu nggak muda loh. Pada saat itu kemungkinan dia umurnya sekitar 38 tahun. Tetapi dengan tanggung jawab yang dia miliki untuk menggembalakan sebuah sidang yang besar dan juga yang sudah dipimpin oleh Paulus gitu ya. Ini merupakan satu yang tidak mudah gitu ya, karena dianggap dia masih belum terlalu berpengalaman untuk mengembalakan sebuah jemaat yang cukup besar. Jadi mudanya mudanya Timotius itu karena tanggung jawab yang dimiliki dengan umur dia itu, tanggung jawab sebesar itu membuat dia kelihatan sangat-sangat muda. Ya, jadi Paulus juga memberikan satu penekanan ya tentang kehidupan, mungkin bisa jadi ini keadaan jemaat atau juga dari luar jemaat. Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya, ya. Iya. Yang jelas tidak menyenangkan kayak tadi Joshua bilang ya. Itu keadaan yang tidak sehat. Ya, karena isinya kejahatan, penipuan, dan kesesatan. Itu tiga kata yang juga memang sangat-sangat tidak menyenangkan. Nah, tetapi di ayat 14 ini ada nasihat yang Paulus berikan. Apa saja nasihat yang Paulus berikan kepada Timotius? Silakan ke ini. Oke Kak, dari yang ayat ke-14 di situ Paulus mengatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Yang aku dapatkan mungkin Paulus menginginkan setiap orang yang Timotius pimpin ini, termasuk Timotius sendiri, jemaat-jemaat yang ada di Efesus, untuk tidak serupa dengan orang-orang yang sudah melenceng ini, jauh dari jalannya Tuhan ini, yang seharusnya Tuhan kehendaki malah menurut kehendaknya sendiri, yaitu tadi seperti Kak Joshua bacakan ayatnya, mereka disesatkan dan juga menyesatkan, di mana keadaan itu enggak yang Tuhan mau. Tapi mungkin Paulus meminta dan menekan supaya kita tetap setia dan juga mengingat mungkin tiap-tiap orang yang telah mengajarkan kita tentang firman Tuhan agar kita bertumbuh terus di dalam firman itu, Kak. Kenapa kira-kira menurut Yeni? Kenapa dia Paulus mengatakan jangan lupa siapa yang mengajarkan kamu? Kira-kira kenapa nih? Kalau menurut aku Kak, karena kalau dari segi orangnya, karena dia udah bangun relasi, ya namanya relasi itu mungkin kita percaya nggak cuman kebetulan, tapi ada roh Tuhan yang bekerja untuk menjamah orang itu biar firman Tuhan itu tuh bisa disalurkan lewat diri kita mungkin ya. Kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan gitu. Ya, ini juga karena ada hubungan yang sangat erat antara Paulus dengan Timotius ya. Siapa yang mengajarnya? Kalau mengajar orang yang tidak kamu kenal mungkin kita bisa abaikan, tapi aku yang mengajarkan. Mereka punya hubungan yang sangat erat sehingga itu merupakan satu nilai tambah bagi seseorang yang sangat mengenal dan sangat perhatian dan sangat mengasihi, dan dia memberikan nasihat itu bukan untuk bukan dengan sembarangan ya, tetapi untuk Timotius betul-betul menjaga diri supaya dia tetap setia dan orang-orang yang ada di situ boleh mendengar apa yang dikatakan oleh Timotius. Ya. Iya. Salah satu ya pegangannya kepada ajaran yang murni itu yang sudah diterima oleh Timotius sendiri, baik dari lingkungan. Nanti
ke bawah semakin kita lihat juga ya. Tapi dia sudah menerima pengajaran-pengajaran yang sangat-sangat murni dan itu berasal dari apa yang mereka imani di dalam Yesus Kristus dan kata berpegang, tetap berpegang itu mungkin ingin menekankan supaya tidak tergabung dengan orang-orang yang ada di ayat 13 ya, dengan orang jahat, penipu dan lain sebagainya gitu. Jadi tetap berpegang kepada kebenaran yang murni dan tidak gampang diombang-ambingkan karena tetap berpegang kepada pengajaran yang benar. Nah, di ayat berikutnya Timotius, nah di sini sejak kapan sebenarnya Timotius mengenal dan belajar kitab suci? Kalau kita lihat di ayat 15. Ini balik ke Yosua nih. Kalau dari ayat 15 sih, Timotius itu udah dibilang, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Berarti itu memang tumbuh di keluarga yang takut akan Tuhan, gitu. Seperti yang ada di firman Tuhan juga, ibunya Eunike dan juga neneknya, ya Louis, itu memang mendidik Timotius sejak dari kecil. Paulus yang mengetahui hal ini bahwa dari kecil itu Timotius sudah mengenal kitab suci yang memberikan Timotius hikmat dan juga yang telah menuntun dia kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi kalau ditanya sejak kapan Timotius itu mengenal dan belajar, ya dari kecil. Dia dari kecil sudah mengenal firman Tuhan. Ya, Timotius dilahirkan dari orang-orang yang percaya ya, orang-orang yang punya iman yang sangat teguh. Nah, itu merupakan nilai plus bagi untuk Timotius mendapatkan pendidikan yang baik ya sejak kecil. Iya, luar biasa ya memiliki orang tua yang mensupport dan mensupport hal yang benar itu karena kembali kepada firman Tuhan, bukan semua pengajaran moral biasa tetapi kembali kepada kitab suci, apa yang kitab suci ajarkan dan itu yang diberikan oleh orang tuanya meskipun ayahnya sebenarnya bukan orang Yahudi ya, orang Yunani. Tetapi nenek dan juga ibunya mengajarkan dengan tekun kepada Timotius sejak masa kecilnya. Nah ini semoga teman-teman di rumah yang pasutri, pasangan suami istri, ingat ya, nilai yang paling berharga yang saudara bisa berikan ke anak saudara adalah kebenaran firman Tuhan. Semoga ini menjadi contoh bagi kita semuanya ya. Teman-teman yang masih punya anak-anak kecil-kecil, apalagi yang gede, paling tidak yang kecil dulu deh. Itu lebih gampang ya untuk mengajar mereka, memenangkan mereka. Itu menjadi satu pegangan hidup yang luar biasa. Ya, iya. Oke. Nah, di ayat-ayat berikutnya ada manfaat di sini. Ini mungkin ayat hafalan juga bagi sebagian orang atau mungkin bagi banyak teman-teman yang hadir malam hari ini. Sebutkan 7 manfaat kitab suci yang disebutkan dalam ayat 15 sampai ayat 17 ini. Silakan balik ke Yeni ya. Oke Kak, dari ayat yang ke-15 sampai ke-17 di sini ada manfaat dari itu sendiri yang Paulus tekankan dari tadi. Ya, 1, memberikan hikmat untuk pertumbuhan, mengajar, menyatakan kesalahan, perbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran, menuntun pada keselamatan oleh hikmat kepada Kristus, juga diperlengkapi dengan perbuatan baik. Ya, wow, 7 lengkap. Iya, luar biasa ya kitab kita ya, mengajarkan 7 hal yang sangat luar biasa. Iya. Ya biasanya saya malah terkagum hanya di ayat 16 cuma 4 ya. Ternyata dari ayat 15 itu sudah ada banyak hal yang mendasar ya untuk bisa mengenal kitab suci, yaitu memberikan hikmat, sumber dari segala hikmat ya, sama seperti apa yang dipelajari juga oleh Salomo, sumber segala hikmat dan pengertian yang dimiliki itu berasal daripada Tuhan dan itu dari firman Tuhan. Nah, oke, ini kita sudah melihat dan sudah menyelidiki di langkah simak sebenarnya. Saya pikir masih ada pertanyaan selanjutnya karena sudah sampai ke ayat 17. Nah, teman-teman di rumah apakah sudah juga menyimak dari 7 ayat yang kita gali? Silahkan bisa berbagi bersama dengan kita sebelum kita coba melihat ke langkah berikutnya. Ya, langkah simak adalah langkah yang kalau boleh dibilang paling mudah karena
ini memberikan pertanyaan-pertanyaan yang komprehensif, pertanyaan yang jawabannya ada di dalam ayat. Nah, mulai sekarang jawabannya sudah tidak ada di ayat. Kita harus berpikir lebih keras ketika kita menganalisa ya. Oke, nah di langkah kedua itu analisa, tadi simak, sekarang analisa, yaitu meneliti lebih dalam ya, meneliti lebih dalam dari teks yang sedang kita pelajari. Nah, saya akan kembali ke Joshua. Apakah Timotius pantas disebut sebagai murid Paulus yang setia? Dari langkah simak tadi ke analisa bisa dijelaskan. Gimana nih? Silakan. Kalau dari firman yang kita baca tadi sih layak ya, harusnya Timotius itu disebut murid Paulus yang setia, karena ya dari sejak pertemuan pertama Paulus dengan Timotius itu kan diberikan kepercayaan ya oleh Paulus, dan memang dijelaskan juga di ayat ini bahwa Timotius itu udah ikut kemana-mana sama Rasul Paulus, udah ikut pelayanan, dan yang paling berdampak tentunya udah sama-sama dianiaya juga bareng Paulus juga di beberapa Betul. Dan itu udah membuktikan bahwa ya Timotius adalah murid Paulus yang sejati, yang cukup setia sama gurunya itu. Ya, dan setia pada Kristus ya. Tentunya. Ya, melalui Paulus, Timotius belajar banyak tentang Kristus, dan ya, sangat setuju banget dengan Joshua. Hal yang mungkin kita nggak terlalu ngeh ya, kebanyakan oh ya dia setia karena dia ikut aku, karena gini-gini. Tapi kalau kita mengikut seseorang, kalau semuanya baik-baik, ya normal. Tetapi ketika kita tetap mau setia mengikuti ketika kita mengalami penderitaan, wow, that's different gitu ya. Itu yang membuat perbedaan. Bukan hanya setia senang-senang, tetapi ketika sulit pun dia tetap mengikuti Yesus. Oke, jadi ada beberapa poin yang mencirikan bahwa Timotius adalah hamba yang setia, hamba yang taat, bukan hanya kepada gurunya yang adalah juga murid yang setia kepada Kristus, tetapi Timotius pun juga mengasihi Kristus sepenuhnya gitu. Terlihat dari apa yang dia lakukan bukan untuk pribadinya, tetapi untuk Kristus dan pelayanan gitu. Termasuk tadi ya kata menderita, karena sering diulang-ulang. Siapa sih yang mau menderita? Siapa sih yang senang dalam penderitaan gitu? Tetapi ketika Timotius mengikuti Paulus, terlihat di nanti teman-teman bisa baca di Kisah Para Rasul, ada banyak banget perjalanan misi Paulus bersama dengan Timotius dan teman-teman yang lain, di mana mereka juga harus mengalami penderitaan, aniaya di tengah-tengah pelayanan yang mereka lakukan. Itu situasi yang nggak baik-baik saja, kondisinya sangat-sangat sulit. Tetapi dalam penderitaan mereka tetap teguh kepada firman, mereka tetap teguh kepada pelayanan. Teman-teman di rumah jangan lupa memberikan komentar dan tanggapan loh ya. Ini saya lihat belum ada satupun yang memberikan komentar. Ayo kita ikut menggali bersama-sama. Jadi teman yang di rumah juga ikut menuliskan jawabannya ketika kita memberikan pertanyaan kepada Joshua dan Yeni, ya. Oke. Nah, selain Timotius juga kita dari tadi sudah melihat bahwa dia adalah murid yang setia kepada Kristus. Menurut Yeni, dalam secara penggalian juga ya, ketika kita meneliti, setujukah Anda bahwa setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan mengalami penderitaan? Dan kalau setuju mengapa, kalau tidak setuju mengapa? Silakan. Kalau aku Kak, aku merasa setuju kalau setiap orang pengikut Kristus menderita juga, karena tadi yang sudah disebutkan oleh Kak Joshua kan, Paulus juga pernah posisinya jadi seorang penganiaya pengikut Kristus, dan waktu itu berubah juga, di mana dia yang mengikut Kristus dan dia juga yang dianiaya, semuanya berubah, dan juga itu posisi yang tidak mengenakan dan orang lain nggak mau. Tapi di balik itu semua, kalau misalkan kita analogikan kayak tanaman, hati kita itu kayak tanah. Walaupun nggak enak harus digarap, kalau kering harusnya pokoknya diaduk, nah terus dikasih pupuk yang bau nggak enak gitu kan. Tapi dengan itu kita bisa bertumbuh walaupun nggak enak, rasa nggak enak itu bikin kita untuk mengandalkan tadi Tuhan. Kalau misalnya kita menyangkal kemampuan kita sendiri melibatkan Tuhan, kan ada itu ayat Alkitab di Perjanjian Baru, dimana kalau kita ada kesengsaraan kita tuh bakal
semakin bertekun gitu. Hmm. Bertekun cari Tuhan, cari pengikut Kristus yang lain untuk sama-sama sharing, saling menguatkan satu sama yang lain gitu, Kak. Iya, ini aku ada pertanyaan untuk Joshua dan Jenny nih. Kalau zaman dulu atau mungkin di tempat yang sulit ya, sering kita akan mengalami penderitaan, penganiayaan dari orang-orang yang belum percaya dan menekan iman kita. Nah, tapi di zaman kita, terutama di Indonesia nih, tidak ada penderitaan yang seperti itu, gitu ya. Mungkin terkhusus di tempat-tempat yang kita hidup sekarang. Memang ada bagian-bagian di negara kita yang mungkin hidup menjadi orang Kristen itu sulit, gitu ya. Tetapi untuk Yeni dan Yosua, penderitaan apa kira-kira yang kamu hadapi gitu sebagai murid Kristus? Karena di sini kan Yeni tadi udah bilang setuju, setiap orang, bukan cuma orang-orang tertentu ya, setiap orang mau hidup beribadah dalam Kristus akan mengalami penderitaan. Nah, kira-kira Yosua dan Yeni ini penderitaan apa yang pernah kalian alami? Kalau aku pribadi sih, Bu, yang paling aku nggak tahan gitu ya jadi pengikut Kristus itu tuh menderita, harus dihina karena di sekolah kan minoritas kepercayaannya. Ada juga ya imannya lemah banget waktu itu kan, nggak percaya kalau misalnya harus diginiin apa yang aku sembah selama ini, apa yang aku percayai selama ini, harus itu jadi tantangan buat diri sendiri buat nyerah, udah deh Tuhan ngapain juga gitu kan. Tapi di situ juga Tuhan kasih jalan, kalau ikut Kristus tuh pasti ada sisi positifnya. Dengan begitu aku bisa bersaksi tentang Tuhan gitu. Oke, ya, thank you Yeni. Gimana dengan Yosua? Ya, aku sama juga sih, sama kayak Yeni. Dulu waktu kecil, ya waktu masih kecil kalau diejek-ejek gitu ya nangis mungkin ya. Dan tapi itu secara nggak langsung emang dari dulu berarti ya kita sebagai umat yang minoritas gitu ya, umat Kristiani di Indonesia, pasti pernah mengalami hal yang seperti itu gitu. Dan aku sendiri mengalami hal itu, dan bahkan sampai hari ini mungkin ya, kalau misalkan hal-hal terkait kekristenan itu dijadikan bercandaan, hal-hal kekristenan itu jadi lelucon yang seakan-akan ya udah emang itu untuk jadikan lelucon gitu, karena bukan suatu hal yang lumrah untuk dibahas di Indonesia. Dalam artian kita hidup bermasyarakat itu kan memang karena kita minoritas, secara tidak langsung cara hidup kita itu akan mengikut ke arah yang mayoritas gitu. Dan minoritas ini apabila melakukan segala sesuatu atau melakukan yang sebenarnya kita biasa lakukan, itu akan terasa aneh di mata masyarakat yang adalah mayoritas gitu misalkan. Dan itu kadang pun menerima banyak pertanyaan, banyak kesalahan. Dan aku pun mungkin nggak menderita secara langsung, aku jemaat di mana aku beribadah itu dibubarkan atau diperlakukan tidak baik. Tapi kalau misalkan melihat saudara-saudara kita di luar sana yang aku lihat lewat media sosial ya, dan aku berharap nggak melihat secara langsung, ya itu aku juga ikut turut merasa sedih juga gitu, turut merasakan penderitaan yang mereka rasakan, bahwa mereka ingin berbakti kepada Tuhan dan menjalankan perintah Tuhan dan hak mereka juga sebenarnya di Indonesia ini untuk beribadah, tapi apa boleh buat, harus menerima kalau kita diperlakukan seperti itu. Seperti firman Tuhan juga sudah bilang, ya kita hidup di dunia ini memang harus menderita, apalagi sebagai pengikut Kristus. Jadi ya emang udah kodratnya. Ya, kalau kalian masih muda-muda sudah berpikir seperti itu, wow. Saya sendiri nggak pernah ngalamin gitu ya. Dan kalaupun ngalamin itu bagi saya nggak terlalu berat gitu, tidak seperti Paulus dan Timotius yang luar biasa. Kalau saya mungkin penderitaan yang masih terlalu kecil, kebanyakan penderitaan saya lebih ke kesalahan dari diri sendiri atau kebodohan dari diri sendiri, dan itu sangat menyakitkan juga, terutama kalau kita kalah di dalam peperangan rohani, peperangan kedagingan kita kalah, wah itu bagi aku penderitaan yang luar biasa. Jadi nggak seperti kalian, aduh mikirnya sudah berat banget nih. Ya, tapi
Luar biasa pengalaman teman-teman yang sudah berbagi ya. Ya, memang tokoh dari masa lalu, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ada begitu banyak sekali anak-anak Tuhan yang mengalami itu semua. Bukan karena kemauan, tapi memang diizinkan Tuhan terjadi sebagai perjalanan iman. Kalau kita belajar kemarin di Ibrani 11, ada banyak anak-anak Tuhan di sepanjang Alkitab yang mengalami penderitaan, penganiayaan, bahkan sampai matinya pun mengalami hal yang sama. Tetapi itulah perjalanan iman gitu sebagai pengikut Kristus, dan di dalam penderitaan juga kita menemukan penghiburan yang daripada Tuhan. Oke, ada tanggapan dari Pak Gotes. Waktu sekolah ketika pelajaran agama kami selalu belajar di luar karena kami hanya 5 orang yang beragama Kristen. Sampai sekarang hal itu mendorong saya untuk sungguh-sungguh belajar firman. Iya, terima kasih Pak Gotes. Iya, Pengalaman yang luar biasa. Ini menjadi perjalanan iman yang membuat kita kadang terus mengingat dan semakin bersungguh-sungguh di dalam mengikuti Kristus ya, karena kita tahu ya seperti Yesus bilang ya, ketika mengikut Dia harus memikul salib dan juga menyangkal diri gitu. Jadi ada banyak perjalanan yang tidak mudah, tetapi yang pasti Tuhan ada di dalam segala keadaan yang kita alami. seperti judulnya di perikop ini ya, kita bertumbuh karena penderitaan. Ya. Oke, nah apa nih rahasia pentingnya untuk berpegang pada kebenaran kitab suci menurut teman-teman? Mungkin dari Yeni dulu. Rahasia mungkin aku sebutnya langkah kali ya, kayak kita tadi kan cari Tuhan dulu, karena apa yang kita alami kan nggak mungkin orang lain tahu dulu, karena kita percaya kalau Tuhan tahu setiap isi hati orang. Tuhan juga selalu beserta kita, jadi kita dapati Tuhan dulu, mendapati apa yang Tuhan mau dulu, karena semuanya terjadi juga kan nggak mungkin tanpa terlibatan tangan Tuhan. Semuanya Tuhan kasih mungkin biar kita dapat pelajaran, mungkin teguran juga biar kita semakin dekat sama Tuhan. Terus kan judulnya juga untuk bertekun di dalam firman Tuhan. Selain kita membangun relasi kita dengan Tuhan lewat berdoa, mungkin bercerita sama Tuhan, kita bisa pakai firman Tuhan untuk bahwa kita lebih lagi mengenal. Semakin kita dekat sama Tuhan kan semakin kita tahu kalau Tuhan bisa berkata-kata sama kita. Ya. Seperti apa Jadi yang Tuhan menurut Yeni apa pentingnya kita berpegang pada kebenaran kitab suci? Supaya kita dapat bertumbuh, apalagi kita kan ada yang muda, biar semakin bertumbuh imannya, nggak mudah digoyahkan. Tadi di ayat 13 seperti orang yang menyesatkan dan disesatkan. Iya. Oke, Yosua juga mau menjawab. Apa pentingnya berpegang pada kebenaran firman Tuhan? Apa rahasianya kita bisa terus berpegang dan apa pentingnya? Kalau pendapat aku pribadi sih, jangan sombong ya. Karena kalau dari sebuah kesombongan, misalkan kita merasa kita udah tahu firman Tuhan, dan kita nggak butuh firman Tuhan lagi, itu kita akan malas gitu. Karena udah tahu harus ngapain, udah tahu yang benar seperti apa. Tapi sebenarnya kadang kalau kita berpegang sama pendirian atau pikiran kita sendiri ya, kita arahnya akan salah pasti. Tapi kalau kita nggak sombong, kita mau merendahkan diri, kita pasti akan mau untuk selalu meminta bimbingan Roh Kudus, bagaimana kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari. Itu semua berawal dari bagaimana kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita nggak sombong. Dan pentingnya apa ya? Kalau di 2 Timotius 3 ayat 16 ya, manfaatnya banyak banget gitu, dan sangat-sangat luar biasa bahwa ya kita bisa diajar oleh firman Tuhan, kita tahu salah kita di mana, kita tahu benernya itu seperti apa, dan bagaimana kita untuk hidup dalam kebenaran itu seperti apa, semua lewat firman Tuhan gitu. Jadi ibaratnya dakwaan dan jawaban dari apa kesalahan kita itu ada semua dalam firman Tuhan gitu. Ya, kalau tadi yang Yosua bilang, saya bisa kasih kata yang lain tuh sok pinter gitu ya. Kalau kita sok pintar atau sombong, ya kita menganggap diri sudah tahu semuanya, menganggap diri tahu semua kebenaran, tapi ternyata kebenaran dari diri sendiri. Oh, ya. Thank you sudah mengingatkan itu. Oke.
Nah, ada satu pertanyaan nih teman-teman. Eh, apakah kalau tadi ini sehubungan dengan sharingnya Joshua dan juga Yeni, apakah kalau dari Septian, apakah kalau kita bukan minoritas kita justru akan longgar dalam mengikut Kristus? Gimana menurut teman-teman? Longgar dalam artian ya mungkin secara teori iya ya. Jadi ya kalau misalkan karena ya gak tahu sih aku belum pernah hidup di mana Kristen sebagai mayoritas. Cuma kalau misalkan kita bukan minoritas, sebenarnya minoritas atau bukan minoritas atau bukan itu juga bukan jaminan kita mau untuk beribadah gitu. Tapi justru bersyukurnya adalah dengan kita jadi minoritas, kita semakin terhimpit, kita semakin semakin apa ya? Semakin bisa semakin bisa berbuah gitu. Maksudnya semakin semakin seperti firman Tidak Tuhan ada bilang usaha bahwa ya. iya, kita malah jadi semakin paham bahwa ya inilah iman yang kita perjuangkan gitu. Iman yang Ya. benar yang kita percaya yang selama ini diremehkan oleh orang lain, kita justru malah melihat value-nya lebih tinggi gitu. Bukan iman yang nice to have, tapi ya emang kita benar-benar perjuangkan untuk kita pertahankan gitu. Betul, sama kalau sekolah ya, kalau nggak pernah ada ujian, kita nggak bisa naik kelas itu ya. Ya. Justru karena ujian kita jadi naik kelas. Iya, thank you, Yuswa. Oke. Ini ada satu pertanyaan, tapi mau nanya di luar topik katanya. Kalau di luar topik jangan dulu ya, Bu. Dari Ya. ke arah Helmelina. Oke. Nah, ya kita sudah melihat ya beberapa hal terkait penggalian kita untuk langkah analisa. Jadi sekarang coba kita belajar masuk ke langkah yang ketiga yaitu belajar. Dari langkah simak tambah analisa kita pelajari apa yang kita dapatkan. Untuk itu pertanyaannya adalah apa yang teman-teman dapatkan nih pelajarannya dari hubungan Paulus dan Timotius di dalam perikop ini. Ya, bisa dari Yeni dulu. Aku ikut tadi teringat sama kata Ibu, ada hubungan yang erat antara Paulus dengan juga Timotius. Jadi hubungan juga mempengaruhi kita, juga kedambaan kita tadi mau merendahkan diri kita untuk bisa mendapatkan lebih banyak lagi, kita bertumbuh. Itu kan. Oke. Hubungan yang erat. Kalau dari Joshua, setuju, tidak setuju, ada pendapat lain? Aku setuju sih bahwa mencontoh Timotius dan Rasul Paulus, kita sebagai kawan sekerjala, sebagai rekan seiman harus mau kolaborasi, harus mau kita nggak melepaskan diri dari persekutuan. Kan kalau Timotius kan gurunya Paulus ya, dan dia adalah murid yang setia. Gitu juga dengan kita. Kita punya mungkin guru kita yang di rumah, yaitu orang tua kita, atau guru kita di jemaat, yaitu gembala kita, atau kakak rohani kita. Hendaknya kita jangan sampai ya lepas terlalu jauh, dan juga kita mau untuk mengikuti teladan yang sudah dilakukan. Jadi kalau kita berkumpul dalam atau kita bertumbuh dalam komunitas yang positif, yang membangun di dalam Tuhan, ya sudah pasti kita juga akan menuai hal yang sama, menuai buah yang baik. Iya. Oke, ini ada satu pertanyaan nih. Ini sebenarnya tanggapan juga terkait apa yang kita bahas tadi dari Jonathan. Bisa menjadi lebih beriman, bisa jadi lebih longgar. Ini tergantung komunitasnya. Balik ke komunitas ya. Ini menjawab pertanyaan dari Septian tadi ya. Bisa menjadi lebih beriman, bisa jadi longgar. Jadi tergantung dari orang itu sendiri. Nah, Ya, aku mau ngeresponin dari apa yang tadi dijawab Joshua ya tentang hubungan Timotius dan Paulus. Di ayat 10 dan 11 ini aku sangat berkesan banget gitu. Benar tadi Yeni juga mengatakan hubungannya erat gitu ya. Selain itu juga menghormati orang yang sudah mengajarkan kita kebenaran. Nah ini Paulus nih hebat menurut aku ya. Karena kalau kita meneladani seseorang tuh biasanya karena dia karena dia kesungguhan, setia, apa-apa. Ini Paulus nih banyak banget ya. Ajarannya, cara hidupnya, bayangin. Kalau dia nggak benar-benar dekat gitu antara Paulus dengan Timotius,
cara hidup tuh nggak semua orang bisa jujur gitu ya. Nggak semua orang bisa melihat transparansi hidup. Wow, ini bagi aku hebat. Pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku, penderitaanku. Saya nggak pernah ada orang bisa meneladani 8 hal atau 7 atau 8 tadi. 8 hal yang begitu begitu penting gitu. Ini yang diajarin bukan hal yang sepele gitu ya. Oh, aku mempelajari gimana kesukaan makananmu. Bukan hal yang sepele, tapi ini benar-benar hal yang berat banget gitu ya. Dan itu Paulus berani ajarkan kepada Timotius dengan tanggung jawab, dan Timotius belajar dari Paulus secara transparan. Wow, bagi saya itu hubungan yang benar-benar disciple gitu, benar-benar murid gitu ya. Kalau cuma lihat dari hari Minggu saja, mungkin kita akan melihat semua kebaikan orang itu ya, tetapi ketika melihat keseluruhan hidup orang itu, wow, ya. Oke. Dan ini sampai titik akhir hidup Paulus. Ya. Karena Paulus nulis ini kan sebelum dia meninggal, benar-benar sebelum dia meninggal, karena ini surat terakhir yang ditulis oleh Paulus gitu ya, dari dia perjalanan iman yang dilakukan selama 30 tahun lebih setelah dia percaya kepada Yesus. Ya. Semua hubungan yang baik dengan antara mentor dan juga murid ya luar biasa dilakukan oleh Paulus, dan juga Timotius sendiri juga menerima bimbingan dan ketekunan dari apa yang Paulus lakukan dan diikuti juga dengan setia. Nah, pelajaran apa nih yang teman-teman dapatkan juga yang dinasihatkan dari Paulus kepada Timotius tentang berpegang kepada kebenaran kitab suci? Ya, silakan dari Joshua dulu. Ya, pelajaran yang bisa aku ambil, bagaimana kita bisa berpegang teguh sama firman Tuhan pastinya, sesuai sama ayat yang udah kita baca di ayat yang ke 14 ya. Hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dan ya, itu adalah nasihat Paulus yang tentunya jadi nasihat buat aku pribadi juga, bahwa kita harus tetap berpegang sama firman Tuhan dimanapun. Oke, ada teman dari Yeni? Sorry. Ya, kalau pelajarannya tadi, seperti yang udah Kak Joshua, Kak Roma, dan Ibu juga bilang tadi, kita berpegang teguh sama firman Tuhan. Juga relasi juga perlu tadi ya, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi orang yang positif bisa jadi teladan kita, kayak tadi Timotius meneladani Paulus, karena Paulus juga punya pengalaman positif gitu untuk disebarkan. Jadi Timotius juga belajar lebih lagi. Jadi mungkin yang aku dapat itu berpegang teguh sama Tuhan, juga nggak lupa kalau kita juga butuh orang lain untuk menyuplai kita dan juga menguatkan iman kita lagi lewat mungkin sharing bareng sama lewat firman Tuhan gitu Kak, Bu. Iya. Ya, thank you. Ini teman-teman di rumah ada belajar apa nih? Ini udah ada beberapa tanggapan dari teman-teman. Tapi ada satu pertanyaan menarik dari Bu Deborah. Paulus sebagai mentor benar-benar yakin bahwa dirinya patut dicontoh oleh Timotius dalam hal hidup Kristennya. Ini wow bagi saya. Apakah kita berani bicara seperti itu kepada orang yang lebih muda dari kita? Wow, ini pertanyaan Mantap. Iya. Kalau Yosua punya murid nih ya, punya murid gitu, berani nggak bilang ke dia, hei, contoh hidupku, contoh imanku, contoh semuanya tentang aku, berani nggak nih? Enggak. Oh, belum. Simply nggak berani. Jangan cepat-cepat bilang nggak, belum. Iya, luar biasa memang. Makanya pernah dulu ada satu orang berkata gini ya, sebelum kamu hidup dengan orang itu 3 bulan serumah, kayaknya sulit deh membuktikan bahwa dia benar-benar orang yang patut kita contoh gitu ya. Kalau cuma lihat dari depannya saja, hanya ketemu setiap jam, sehari mungkin cuma 1-2 jam, mungkin belum bisa. Tapi kalau bertemu 24 jam dalam sehari dan selama beberapa hari, atau mungkin beberapa bulan gitu ya, baru ketahuan siapa dia ya. Mengagetkan.
mungkin dialami juga untuk rumah tangga yang baru nih. Dan saya yakin Paulus dan Timotius hidup lebih daripada 1 tahun bersama-sama. Iya. Jadi itu sudah sangat membuktikan ya, bukan hanya 3 bulan, tapi ini 1 tahun lebih. Dan ada pelajaran dari Jonathan, tetaplah berpegang teguh pada firman Tuhan yang sudah diajarkan melalui mentor-mentor kita, Iya. pendahulu-pendahulu kita. Dari pertanyaan Bu Lina, apakah teladan dan relasi Paulus dan Timotius bisa dikatakan bahwa kita juga memerlukan mentor dalam pertumbuhan iman kita? Saya kira harus, Bu Ling. Saya kira bagaimanapun juga kita perlu mentor ya, nggak mungkin kita bisa bertumbuh sendiri. Tuhan memberikan komunitas orang percaya. Cuman mungkin nggak 1 orang, kita belajar dari 10 orang gitu ya. Oh, tentang kesetiaan kita belajar dari orang ini, dari ini orang ini gitu ya. Jadi berbeda-beda tentang iman, aku belajar dari pendetaku tentang apa gitu. Cuman ada di satu pribadi itu yang luar biasa menurut aku. Ya. Iya, jadi sangat-sangat perlu ya untuk mentor dalam pertumbuhan, khususnya untuk menolong kita semakin mengenal dan bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, ini mau tanya nih ke Yosua sama ke Yeni, punya mentor nggak dalam hidupmu? Kalau mentor ini ada sih, Ibu. Yeni ada 1 atau 2 atau 3? Ganti-ganti sih, Bu. Jadi kalau bisa disebut banyak ya. Kalau orang tua juga kan termasuk ya. Oh iya. Yosua punya mentor juga? Mentor ada, orang tua. Ya. Orang tua sama tuanya itu sendiri. Mentor Oh iya. yang Itu contoh yang terbaik. Itu paling sempurna. Contoh paling sempurna ya. Iya, ada respon dari Elizabeth ya. Pelajaran yang bisa diambil kalau menurutku adalah melalui firman ini semakin menguatkan saya agar jauh lebih kuat dalam menghadapi penderitaan dan pergumulan yang dialami. Betul. Berpegang pada firman itu membuat kita bisa kokoh ketika mengalami penderitaan atau ketika kita mengalami kesulitan hidup, gitu ya. Ada tanggapan juga dari Bagas, pengalaman orang lain yang lebih dihormati seperti membuat kita berkembang. Jika hanya pengalaman pribadi saja tidak cukup. Ya, dari mana saja kita bisa belajar ya tentang bagaimana kita hidup dan bagaimana kita mengasihi Tuhan. Deborah, Paulus memberi kepastian kepada Timotius bahwa Paulus bisa diteladani juga adalah karena firman Tuhan yang dia pegang betul dalam hidupnya. Iya. Ada tanggapan juga dari Pak Bagas lagi, pengalaman orang yang lebih dihormati, orang tua atau kakak membuat saya mendapat pengalaman baru sehingga membuat saya berkembang seperti Timotius dan Paulus, termasuk pembimbing rohani. Iya. Wow, kakak yang baik nih, orang tua yang luar biasa. Ada Puspita sangat bersyukur punya teladan iman yang bisa saya lihat di zaman sekarang, yaitu kakak rohani saya. Menurut saya itu anugerah yang luar biasa yang saya dapat dari Tuhan. Wow, punya mentor juga, mentor rohaninya. Ini masing-masing kita pasti punya mentor ya. Iya. Bisa banyak, bisa sedikit. Kalau banyak, luar biasa. Oke, nah teman-teman, apa nih yang akan didoakan dari pelajaran yang didapatkan dari perikop 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17 ini? Mungkin apa yang didoakan terkait mungkin pelajaran-pelajaran yang sudah kita simak dan analisa dan pelajari tadi? Silakan dari Joshua. Adakah? Mungkin mau didoakan untuk tetap bisa bertahan dalam penganiayaan atau ibaratnya penderitaan kita sebagai orang Kristen di dunia ini selama kita hidup gitu. Terus juga mau didoakan agar bisa terus berpegang teguh sama firman Tuhan, nggak sombong dan bisa pegang terus firman Tuhan sampai Tuhan panggil. Ya. Supaya bisa berpegang harus dipelajari benar-benar ya, supaya nempel terus di dalam hidup kita. Ya. Oke. Nah, ini aku mohon doanya Kak, karena banyak banget ini ya, apalagi halangannya ya yang bikin terkecoh dan juga bikin kita jadi lupa sama Tuhan. Nah, biar kita juga bisa semakin bertekun tadi seperti Paulus bilang juga dalam firman-Nya tadi, dan juga setia sama firman Tuhan seperti tadi Kak Joshua bilang sampai akhir. Amin. 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 Iya.
Nah, yang terakhir sekali sebelum kita akan selesaikan untuk penggalian kita, aplikasi. Langkah terakhir, aplikasi apa yang akan teman-teman lakukan dari penggalian malam hari ini. Dan kalau bisa aplikasinya praktis gitu ya, yang bisa langsung dilakukan. Atau dengan kata lain, saya akan. Iya. Dari penggalian malam hari ini saya akan lakukan apa yang praktis. Dari Yeni dulu. Baca kitab suci itu aja. Weh, Ada lagunya baca kitab suci, doa tiap hari kalau hari. mau tumbuh. Nah, mau tumbuh nggak nih? Mau. Ya. Gimana dengan Yosua? Aplikasinya apa? Aplikasinya itu nggak sombong, karena kalau nggak sombong kita bisa merendahkan diri sama Tuhan. Karena aku sendiri merasa kenapa bisa terhambat baca kitab suci setiap hari, karena aku merasa sudah tahu gitu. Padahal harusnya harus terus mau cari tahu dan mau merendahkan diri di hadapan Tuhan agar kita bisa baca firman Tuhan setiap hari gitu. Kita nggak nyisain waktu tapi kita ngeluangin waktu. Itu sih. Iya, itu godaan kita semua Yosua. Kita sok pinter gitu ya, merasa sudah tahu, sehingga baca firman Tuhan males karena anggap udah tahu. Ya, thank you untuk aplikasinya. Iya. Nah, ada terakhir aplikasi dari Puspita nih berbagai. Saya akan belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya saya juga bisa menjadi mentor untuk adik-adik saya. Wah, sekarang nih. Betul. Ini Yosua dan Yeni harusnya sudah mulai punya murid nih ya, pelan-pelan. Karena sudah pemuda kan. Iya, mengajar 10 minggu nanti kita punya murid banyak. Nah, murid-murid itu bisa akan mengikuti teladan kita. Ya, nanti kita akan menjadi orang-orang seperti Paulus yang berani berkata, teladanilah aku. Ya, bukan karena sombong tapi ya. Ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk penggaliannya. Ini cocok banget ya karena rekan muda kita Joshua dan Yeni belajar firman Tuhan juga terkait keteladanan yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius, anak didiknya sendiri, anak rohaninya sendiri, dan pastinya teman-teman belajar banyak. Dan teman-teman di rumah juga yang sudah membagikan pelajaran aplikasi, terima kasih banyak. Dan saya sendiri juga terus diingatkan sebagai, bisa dikatakan juga sebagai murid saat ini, dan bisa dikatakan juga sebagai mentor, untuk terus itu tadi ya, hidup dan taat, tunduk kepada kebenaran firman Tuhan yang, ya kalau ayat favorit saya sih di ayat 16 ini ya, bermanfaat. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar saya, bahkan untuk mendidik saya dan menyatakan kesalahan. Kadang-kadang hanya menyukai firman Tuhan yang enak-enak didengar saja untuk kepentingan saya. Padahal sebenarnya ketika kita melakukan kesalahan juga kita harus koreksi lagi apa sebenarnya kesalahan kita, dan kita koreksi menurut standar kebenaran firman Tuhan gitu. Dan terakhir tetap tahan uji bahkan di tengah-tengah penderitaan yang mungkin bukan secara fisik saya alami, tetapi di dalam banyak hal tetap harus tahan uji dan tetap berpegang kepada firman Tuhan. Thank you. Ya, terima kasih untuk Joshua dan Yeni yang sudah menggali bersama dengan kita. Saya sangat tertarik dengan Joshua yang berkata, pengen untuk tidak sok pinter gitu ya, mau merendahkan hati, merendahkan pikiran dan hati kita dan tunduk kepada firman Tuhan. Itu satu komitmen yang sangat luar biasa menurut saya. Dan saya juga bersyukur Yeni yang masih muda juga ingin bisa menjadi teladan juga di dalam kehidupannya. Saya berharap dimanapun, walaupun Yeni tidak terlalu yakin, masih banyak halangan, masih banyak kesulitan mungkin yang dihadapi, tapi saya percaya Tuhan akan terus memberikan kekuatan, terutama dengan komitmen kamu yang ingin belajar firman Tuhan. Saya kira itu menjadi kunci bagi kamu untuk bisa memenangkan semua halangan yang sekarang ada di hadapanmu. Ya, terima kasih untuk kalian berdua yang sudah mengajarkan kita banyak hal pada malam hari ini. Oke, tetap semangat ya teman-teman, dan teman-teman yang di rumah juga yang mengikuti, semangat. Ayo terus belajar dan mau dibentuk oleh firman Tuhan. Oke, terima kasih banyak. Kita akan tutup untuk Ayo PA Alkitab pada malam hari ini. Saya minta Joshua bisa menutup dalam doa. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus pada kesempatan malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, hamba-Mu bersama Bu Yulia, Karoma, dan Yeni boleh berdiskusi Tuhan, boleh menggali firman-Mu,
yang telah kami baca dari 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. Terima kasih Tuhan atas bimbingan-Mu selama diskusi kami. Kami banyak belajar, kami banyak sharing, kami banyak memperoleh hal-hal baru Tuhan mengenai firman-Mu. Kiranya melalui pembahasan ini kami boleh menerapkan Tuhan bagaimana kami mampu untuk mencontoh Timotius yang setia dengan mentornya yaitu Rasul Paulus, dan juga kami juga boleh meneladani Rasul Paulus yang telah membuktikan hingga akhir hidupnya bahwa ia setia kepada Tuhan dalam pelayanannya, walaupun dulu adalah penganiaya jemaat, namun hingga akhir hidupnya ia mau mengabdikan diri kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Kau berkati lewat pembahasan kami pada malam hari ini, kami boleh belajar untuk kami mau bertahan dalam penganiayaan yang kami terima, baik secara langsung maupun tidak langsung Tuhan. Kiranya Kau berkati kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kiranya kami mau terus berpegang pada firman Tuhan. Kiranya kami boleh untuk terus mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan diri kami sendiri, agar kami pun bisa memperoleh dan menghasilkan buah yang baik Tuhan melalui iman yang telah kami pelihara hingga hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada malam hari ini. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Thank you teman-teman semuanya sudah bergabung dengan kami. Sampai ketemu minggu depan. Salam. Salam AYPA. PA. Nah, minggu depan kita akan masih bertemu di jam yang sama 19.30 sampai selesai dengan membahas perikop dari 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21. Ini juga masih terkait dengan kebenaran firman Tuhan. Oke, silakan teman-teman nanti hadir minggu depan ya di jam yang sama dan di akun ayo.pa ya, ayo.pa. Ajak teman-teman sebanyak mungkin untuk kita menggali firman Tuhan bersama-sama supaya apa? Bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan.